Halo, perkenalkan nama saya Tasya Wananda dengan NIM F112121111013, mahasiswi Universitas Tanjung Pura Pontianak, program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini, saya akan melakukan review materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini yang diampu oleh Bapak Lukman Nur Hakim, STMPD. Materi pertama yaitu tentang hakikat kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan interaksi antara individu dan lingkungannya. Seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Dengan demikian, perubahan di dalam individu maupun di dalam lingkungan dapat menunjang atau dapat menghambat upaya kreativitas. Menurut Harlock 1999, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Sedangkan kreativitas anak usia dini adalah anak yang memiliki energi fisik dan mental yang sehat, cerdas, disiplin, bersemangat, punya keingintahuan, percaya diri, mempunyai sifat terbuka, dan penuh daya cipta. Materi selanjutnya yaitu proses dan ciri kreativitas. Ada 4 tahapan dalam proses kreatif. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan yaitu memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkannya. Yang kedua, tahap inkubasi. Pada tahap inkubasi, yaitu masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejenak pada hal yang lain. Tahap inkubasi dapat membebaskan kita dari pikiran-pikiran yang melelahkan akibat proses pemecahan masalah. Tahap ini juga dapat membantu kita dalam proses kreatif, karena dalam tahap ini kita seringkali dapat memecahkan suatu masalah dengan tanpa kita sadari. Yang ketiga yaitu tahap iluminasi. Pada tahap inkubasi, tidak selalu memicu terjadinya iluminasi atau pencerahan. Kita akan merasakan sensasi kegembiraan yang luar biasa karena pemahaman meningkat. Semua ide muncul dan ide tersebut saling melengkapi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian yang keempat yaitu tahap verifikasi. Setelah sebuah ide ditemukan, maka ide tersebut harus diuji. Tahap ini merupakan tahap untuk menguji sebuah produk hasil proses kreatif untuk membuktikan legitimitasnya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri kreativitas. Yang pertama, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Pada dasarnya, setiap anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan rasa ingin tahu ini merupakan dasar untuk menjadi anak yang kreatif. Yang kedua, memiliki kemampuan pemecahan masalah yang bagus. Memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, yaitu anak-anak yang kreatif dengan mudah menghasilkan solusi yang layak dengan menerapkan pengetahuan dan imajinasi dalam situasi tertentu. Yang ketiga, menghasilkan sesuatu yang dihargai atau memiliki nilai bagi orang lain. Contohnya, anak mampu mengeluarkan ide menggunakan botol bekas untuk meletakkan perlengkapan alat tulisnya agar tidak berantakan. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk menciptakan ide atau produk baru. Biasanya, kemampuan ini terlihat ketika anak bermain. Misalnya saat bermain peran. Anak mampu memainkan watak tokoh sesuai imajinasinya. Yang kelima, tidak takut menjadi berbeda. Anak yang kreatif biasanya tidak takut menampilkan diri sebagai sosok yang berbeda dari teman-temannya. Misalnya, ketika kebanyakan teman-temannya menggunakan warna merah untuk mewarnai apel, ia bisa saja menggunakan warna lain sesuai dengan imajinasinya. Seperti ia ingin menggunakan warna coklat atau hitam karena apel yang ia warnai adalah apel yang sudah busuk karena sesuai dengan imajinasinya. Kemudian,
Materi kecerdasan jamak anak usia dini. Anak memiliki kemampuan dan kecerdasan jamak dalam tingkatan yang berbeda dengan orang dewasa. Pada tahapan awal, perkembangan otak anak lebih pada perkembangan otak kanan. Karena itu, kecerdasan jamak lebih berorientasi pada bagian ini. Berikut 8 kecerdasan menurut Gardner yang kita sebut kecerdasan jamak. Yang pertama, kecerdasan bahasa. Yang kedua, kecerdasan logika. Yang ketiga, kecerdasan visual. Yang keempat, kecerdasan musikal. Yang kelima, kecerdasan olah tubuh. Yang keenam, kecerdasan memahami diri. Yang ketujuh, kecerdasan memahami orang lain. Yang kedelapan, kecerdasan natural. Setiap aspek perkembangan yang dilalui anak pasti memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat. Begitu pula dengan kreativitas. Berikut beberapa faktor pendukung yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Yang pertama, waktu. Anak akan lebih kreatif apabila diberikan waktu bebas untuk bermain dengan gagasan dan konsep yang dimilikinya. Yang kedua, kesempatan menyendiri. Hanya apabila tidak mendapat tekanan dari kelompok sosial, anak bisa untuk menjadi kreatif. Yang ketiga, sarana. Sarana untuk bermain dan kelak, sarana lainnya harus disediakan untuk merangsang dorongan eksperimentasi dan eksplorasi yang merupakan unsur penting dari semua kreativitas. Yang keempat, lingkungan yang merangsang. Yang keenam, cara mendidik anak. Mendidik anak secara demokratis di rumah dan di sekolah dapat meningkatkan kreativitas, sedangkan cara mendidik otoriter dapat memadamkannya. Yang ketujuh, kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang diperoleh anak, semakin baik dasar untuk mencapai hasil yang kreatif. Berikut beberapa faktor yang dapat menghambat perkembangan kreativitas anak. Yang pertama, tidak ada dorongan untuk bereksplorasi. Yang kedua, jadwal yang terlalu ketat. Yang ketiga, terlalu menekankan kebersamaan keluarga. Yang keempat, tidak boleh berhayal. Yang kelima, orang tua konservatif. Yang keenam, overprotective.